Sultan. Pak Sultan. Sultan. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Pak Sultan. Sultan 95. Alhamdulillah. Ayo kita 98. Ibu Elvi. Terakhir tuh. Terakhir. Pak Andi Ihsan. Alhamdulillah. Kemenangan Sultan, kemenangan untuk semuanya. Habis. Total. Tadi 50. 95. Sultan 95. 95 tadi ya? 56. 95 ya? 56. 56 tuh yang Lanyala, 95 tuh yang Sultan. Jadi total 95 sama total berapa? Pas 51 dia jadinya. 51. Kemenangan Sultan, kemenangan kita semua. Lanyala mana, Dik? Mana nggak salaman? Lanyala nggak ada. Udah pulang? Balik ke tempat masing-masing. Belum selesai. Izin Ibu dan Bapak anggota Dewan Perwakilan Daerah. Setelah ini kita akan langsung melakukan pengucapan Iya. Bapak Ibu dimohon untuk duduk kembali. Sidang akan dilanjutkan. Ayo duduk cepat biar cepat selesai. Sidang Dewan yang mulia.
Sesuai jumlah surat suara yang telah dihitung, maka perolehan suara dari masing-masing calon paket pimpinan DPD RI sebagai berikut. 1. Calon paket pimpinan dengan Ketua AA Lanyala Mataliti sebanyak 56 suara. 2. Calon paket pimpinan dengan Ketua Pak Sultan sebanyak 95 suara. Berdasarkan perolehan suara tersebut, sesuai ketentuan pasal 93 ayat 1 huruf B, bahwa calon paket pimpinan DPD yang memperoleh suara paling sedikit 50% ditambah 1 dari jumlah seluruh anggota yang hadir dan menandatangani daftar hadir dalam sidang paripurna DPD ditetapkan sebagai calon paket pimpinan DPD terpilih. Jangan membuahkan hasilnya. Dengan demikian, maka calon paket pimpinan DPD RI terpilih periode 2024-2029 adalah 1. Ketua Sultan Najamuddin. Wakil Ketua Ibu Ratu Hemas. 3. Wakil Ketua Pak Yoris. 4. Wakil Ketua Bapak Tamsil Indrum. Sidang Dewan yang mulia, setelah kita melalui proses tahapan pemilihan dan penetapan calon paket pimpinan DPD RI, sesuai ketentuan pasal 94 huruf A Peraturan DPD RI nomor 2 tahun 2024 tentang tata tertib, bahwa calon paket pimpinan DPD terpilih sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji dalam sidang paripurna DPD yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Selanjutnya, sesuai ketentuan pasal 94 huruf B Peraturan DPD RI nomor 2 tahun 2024 tentang tata tertib, bahwa pengucapan sumpah janji sebagaimana dimaksud pada huruf A didampingi rohaniwan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing yang diawali dengan ucapan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B. Untuk itu, kami persilahkan kepada Sekretariat Jenderal untuk mempersiapkan proses pengucapan sumpah janji bagi pimpinan DPD RI terpilih 2024-2029 yang akan dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dan didampingi rohaniwan. Untuk itu, sidang kami skor selama 30 menit. Kelamaan, 10 menit aja. Dari ketik halunya. Ada bang? Lagi mau ngasih. Tadi Dam. Adu mana adu. Kecil banyak. Repetisi kecil sebenarnya. Ya, berjalan terus. Ya lagi di Pak. Aduh mana? Apa? Cara yang dapat tugas apa? Siap maju menang. Enggak tadi. Ketua Dorto Pak Ketua. Oh media. Ngomong di skor setengah jam Pak Ketua. Ini. Di depan Pak. Ini skor Pak 30 menit. Skor 30 menit. Sama wakil-wakilnya Pak. 30 menit. Lama itu. 30 menit dapat Pak. Siap ya, Jay. Ya,
di depan aja, mumpung lagi diskon. Baiklah sama wakil-wakil. Pak sama wakil-wakilnya Pak. Pak di sini. Pak Yoris. Pak Yoris, Pak Tamsil. Ada di belakang sini, Mbak. Apa nih? Enggak, ini mic-nya mau digeser. Iya di depan. Iya, di depan aja, Kak. Bisa Jangan di sini dong. hadir bisa masukkan di wartawan. Tapi gue tarik mic aja. Guys, gue pindah mic-nya. Orang aja yang ngerti mic. Gue pindah-pindahin ya. Pak Tamsil. Breaking. Audio aman, guys. Pak Tamsil kemana? Aman, audio aman. Panggil dong, bro. Gimana, Bang? Panggil. Bibi. Panggil Pak Tamsil cepat sekarang. Cek audio. Pasukan selamat terpilih. Iya. Guru sampai akhirnya Udah breaking stop ya. news semua kan. Aman audio. Di sini aman ya? Oke. Yap. Silakan. Ya. Lamsil. Akhir di sini. Siap. Ada jaga. Oke. Coba ya. Datang. Yang masuk TV juga. Numpang masuk TV. Siap. Beliau bisa ke sini kan? Bisa. Oh bisa. Sudah. Oke, pelan-pelan ya. Ini bisa digeser dikit nggak ya? Buka aja bisa. Oke. Sebentar, jadi geser dikit bro. Ibu pelan-pelan aja bu. Pelan-pelan ya, Bu. Udah. Ini mereka kalau teman-teman mau ambil ini kita bu izin. Ini mereka yang dari sini. Oke. Perhatikan. Bentar, Pak. Selamat Bapak Ibu. Akhirnya dini hari selesai ya. Ya, Pak Sultan mungkin boleh disampaikan Pak apa harapannya, komitmennya ke depan juga dalam paket ini untuk memimpin DPR RI Pak. Iya baik. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kami sampaikan bahwa paket ini adalah paket yang kami rajut untuk menggambarkan pertama ke Indonesia. DPD ini kan adalah miniatur Indonesia dari Aceh sampai ke Papua. Itu yang kami buat. Ya, ada saya sebagai mungkin perwakilan dari anak muda, kemudian beliau-beliau ada perempuan, tokoh perempuan dari Jawa, tokoh non-muslim dari timur, kemudian ada tokoh muslim juga. Ya, jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, yang akan kami tawarkan dan akan kami lakukan adalah bagaimana memastikan agar lembaga DPD ini benar-benar menjadi lembaga yang dulunya diharapkan oleh masyarakat daerah. Lembaga perwakilan yang kuat, lembaga perwakilan masyarakat daerah yang memang pada akhirnya bisa menjawab permasalahan-permasalahan daerah. Mungkin yang perlu dikritiki ataupun yang akan diperbaiki dari kepemimpinan sebelumnya Pak, apa Pak? Tadi kan dikatakan bisa lebih baik dari kepemimpinan sebelumnya. Nah mungkin apa yang sudah menjadi catatan tersendiri bagi Pak Sultan? Ya baik. Tadi saya sampaikan ya ada hubungan kolaboratif. Kami akan membentuk bahwa DPD ini adalah lembaga perwakilan yang kolaboratif dan inklusif. Jadi dia tidak eksklusif, dia tidak menjadi seakan-akan lembaga yang kerjaannya hanya men-challenge atau membalancing atau memprotes atau
nggak setuju gitu loh dengan apa yang dilakukan oleh negara gitu. Nah, ya jadi yang baik yang sudah dilakukan oleh eksekutif, oleh negara, oleh pemerintah, ya tentu kita dukung. Nah, tapi kalau ada yang kurang-kurang, kita berikan masukan secara produktif, secara positif. Kenapa? Karena tagline yang dibangun oleh tokoh-tokoh kita sekarang, dari Presiden Pak Jokowi ke Pak Prabowo yang akan dilantik, itu transisi kepemimpinan yang buat kita itu harus kita maknai sebagai sebuah pintu besar merajut rekonsiliasi nasional. Nah, lembaga DPD ini diharapkan bisa berkontribusi dalam itu. Pak, sebelumnya kan ketemu dengan Pak Prabowo, nanti setelah dilantik akan bertemu lagi ya? Ya tentu, karena beliau justru kemarin yang berkali-kali menyampaikan, oh kita harus sering ketemu, kita harus sering diskusi. Kami berempat ketemu beliau, kenapa? Karena memang kita harus bersatu. Untuk kepentingan daerah, untuk kepentingan bangsa, kita harus bersatu, kita harus kuat. Kenapa? Karena negara sebesar kita, modal atau keunggulan kita itu di mana? Di kemajemukan dan kekompakan kita. Kalau ya, Kapan ketemu? mudah-mudahan dalam waktu dekat. Pak Ketua, saya terpilih, nah kerjaan awal mau yang dikerjakan apa Pak Ketua? Ya tentu kami secara internal nanti akan konsolidasi internal, ya kemudian membentuk alat-alat atau perangkat kerja yang ada di sini, kemudian tentu juga ada kerja-kerja di luar. Jadi kerja di luar bagaimana memastikan bahwa memang keberadaan posisi lembaga ini dirasakan langsung, terus kemudian eksistensi lembaga ini juga makin kuat. Tapi yang paling penting juga di internal kita solid, ya. Kemudian kerja-kerja internal kita juga melahirkan produk-produk legislasi yang kuat, pengawasan yang kuat, sehingga benar-benar menjadi lembaga perwakilan sesuai dengan misi awal bagi DPD menjadi perwakilan yang kuat. Tegas itu artinya merangkul 152 yang memilih tadi Ketua ya artinya. Pasti, karena 152 itu, coba teman-teman lihat, 152 tokoh, 152 anggota DPD itu konversinya sama atau ekuivalen dengan mungkin sekian puluh juta suara masyarakat daerah. Nah ini kan sesuatu banget gitu, ini kan kekuatan sekali. Kalau kita himpun, kita konsolidasikan, bahasa saya itu kita orkestrasikan menjadi kekuatan daerah. Kenapa? Karena program eksekutif atau negara atau pemerintah, ya, salah satu yang paling efektif untuk mendeliver ke daerah itu adalah melalui anggota-anggota DPD. Karena anggota DPD lahir dari tokoh-tokoh daerah. Ada strategi tersendiri nggak sih untuk komunikasi dengan lembaga lain? Pasti itu yang sebenarnya saya tidak mengatakan tidak dikerjakan, tapi belum maksimal. Nah itu yang memang kami akan maksimalkan, bagaimana hubungan antar lembaga itu makin hari makin baik, kemudian komunikasi yang positif, produktif, tanpa mengurangi kekritisan sebagai sebuah lembaga yang memang harus mengawasi kerja-kerja eksekutif. Tapi kita posisikan bahwa kita posisinya itu bukan oposisi, karena memang tidak dikenal itu, karena kita bukan partai politik. Kita akan melakukan fungsi sebenarnya fungsi parlemen yang kuat, ya, tanpa mengurangi atau mereduksi posisi parlemen atau kamar di sebelah kita. DPR sudah ada. Nah kalau kita kan lebih kepada concernnya kepada urusan-urusan daerah. Mungkin ditanyakan sama beliau-beliau. Tambahannya. Cukup ya? Thank you. Besok-besok kami juga sudah punya rencana. Salah satu yang akan mendeliver program kita itu kan opini publik. Kita mau bikin mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali ada coffee morning sama teman-teman di media. Itu yang akan kita, karena ternyata kerja-kerja anggota DPD banyak, tapi tidak tidak terpublikasi, jadi exposure-nya aja yang agak kurang gitu. Media harus bisa. Media, teman kita nanti media. Oh, diundang apa? Iya dong.
Ya gandengan, Pak. Gandeng, ayo gandeng tangan. Sudah izin di Anak muda. Hidup anak muda. Indonesia. Untuk Indonesia. Oke. Tapi tunggu pelantikan dulu ya. Kalau pelantikan baru sah. Pokoknya teman kita adalah teman-teman nanti. Tunggu gebrakannya, Pak. Boleh sekali lagi foto, Pak. Foto. Boleh foto belum? Foto. Teman-teman foto ketinggalan. Ambil biar Oke. Mengambil. Tangan lagi, Pak. Ada tangan lagi. Tangan, Pak. Ya, siap. Mendukung. Anak muda. Iya, Pak Abraham. Dukung. Tokoh tua. Tokoh kedua. Oke. Ya, terima kasih. Karena ada anak muda. Kelas DPD akan naik kelas. Ditunggu gebrakannya. Dan direct nanti saya kasih nomor Oh iya. telepon saya langsung kok. Saya mana di? Boleh Pak? Ini ya. Pak, jangan sebutin sini. Nanti ini. Kedengar. Di situ ya. Kamu kasih tahu saya sih oke nggak apa-apa. Saya 24 jam saya kerja. Terima kasih. Sabar. Satu C yang biru sih. Handphone. Thank you ya, Bang. Sip. Ini. Iya, mau ke rumah lagi.